Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu yang nelpon saya tadi malam ya? Iya, Pak, betul. Oke, sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahwi Najri. Insya Allah pada kesempatan kali ini dan pada hari ini saya ingin membimbing Anda dalam menyelesaikan masalah yang sekarang ini lagi Anda hadapi. Kalau tahu untuk sekarang Anda kesibukannya apa saja? Kuliah, sekolah, kerja, atau ada yang lainnya? Untuk saat ini saya kesibukannya hanya sekedar kuliah saja, Pak. Oh, kuliah saja ya. Iya. Kalau tahu sekarang kuliahnya sudah semester berapa? Alhamdulillah sekarang sudah semester 4, Pak. Semester 4. Sebelum kita memulai konseling, apakah posisi duduk Anda ini sudah nyaman bagi Anda? Saya rasa sudah nyaman, Pak. Sudah nyaman ya? Oke. Kalau saya lihat dari awal kita berjumpa, saya melihat wajah Anda ini sedang tidak ceria. Apakah ada masalah atau ada yang ingin Anda ceritakan kepada saya? Iya, Pak. Jadi saya ingin menceritakan tentang masalah yang saya sekarang sedang hadapi, Pak. Baik, nanti kamu bisa menceritakan masalah kamu dan kita akan membahas bersama-sama. Tapi sebelumnya, proses konseling ini dibatasi waktu. Bagaimana jika kita sepakati waktunya paling lama selama 30 menit? Apakah cukup bagi Anda untuk membahas atau mencari solusi bagi masalah yang Anda hadapi? Iya, saya rasa 30 menit ini sudah sangat cukup, Pak, bagi saya untuk bercerita masalah saya. Tetapi satu permintaan saya agar apa yang saya ceritakan ini Bapak tidak menyebarkan ke orang lain. Oke, kamu tenang saja. Karena dalam konseling ini dilandasi asas kerahasiaan. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang proses konseling dan asas kerahasiaannya. Proses konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan dengan wawancara konseling atau face to face antara satu dan yang lainnya oleh seorang ahli, yaitu konselor, dan yang bercerita bernama konseli, yaitu Anda sendiri, dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh konseli atau Anda, serta untuk memanfaatkan potensi dan sarana yang dimiliki oleh individu itu sendiri agar konseli tersebut dapat lebih memahami dirinya sendiri dan menjadi mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik demi mencapainya kesejahteraan hidupnya. Kalau dari asas kerahasiaannya sendiri, ada asas kerahasiaan, jadi semua permasalahan yang kamu ceritakan kepada saya nantinya itu tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi kamu jangan khawatir. Apakah kamu sudah paham mengenai tentang konseling dan asas kerahasiaannya? Iya, Pak, saya sudah paham. Baik, jika kamu sudah paham, mulai sekarang kamu bisa menceritakan permasalahan-permasalahan yang kamu alami sebelumnya kepada saya sendiri, dan harap kamu dapat menceritakannya dengan santai dan rileks saja. Baik, silahkan. Jadi begini, Pak, sejujurnya kuliah yang sekarang sedang saya tempuh ini karena tuntunan dari orang tua saya. Oke. Itulah yang menyebabkan saya ini seperti terpaksa dalam menjalankan kuliah ini. Ditambah lagi banyak tugas yang diberikan oleh dosen. Oke. Lalu bagaimana? Silahkan dilanjutkan. Atau ada hal yang lain yang ingin antum ceritakan, yang ingin Anda ceritakan kepada saya? Ya, saya lanjutkan. Jadi inilah yang membuat saya pusing gitu, Pak. Dan bingung. Makanya saya capek, harus bagaimana nih, Pak? Apakah lanjut kuliah atau berhenti dari jurusan ini, Pak, dan mencari jurusan yang lain? Oke. Kalau boleh tahu, jurusan apa yang Anda tempuh sekarang ini dalam kuliah Anda? Jurusan yang sekarang saya tempuh yaitu bimbingan dan konseling, Pak, atau disingkat BK. Bimbingan konseling ya. Kalau boleh tahu, selama 4 semester ini, bagaimana cara kamu mengerjakan tugas dan cara kamu berusaha untuk menerima jurusan yang kamu tempuh sekarang? Yang mana jurusan ini yang tidak kamu sukai? Untuk tugas yang diberikan dosen, saya
Ya memang ini kesalahan saya Pak. Saya sering menunda-nunda apa yang diberikan oleh dosen dan saya lebih senang bermain dengan teman-teman saya. Ya. Dan saya lebih sering mengeluh Pak untuk tugas yang diberikan. Lalu untuk menerima jurusan yang sedang saya tempuh ini, saya terkadang mencari teman untuk yang bisa memotivasi saya. Ya. Dan saya juga memotivasi diri sendiri berpikir positif bahwa semoga apa yang saya tempuh sekarang ini bisa bermanfaat ke depannya gitu. Oke. Ngomong-ngomong, kamu pernah kepikiran nggak sih bahwa mengeluh dan menunda tugas itu yang membuat kamu pusing dalam mengerjakan tugas? Dan jika kamu menjalani kuliah ini dengan terpaksa, maka kamu akan sulit untuk semester ke depannya. Iya Pak, itu yang biasa membuat saya kepikiran bahwa yang menyebabkan saya kesulitan ya karena terpaksa dalam kuliah ini Pak. Baik, saya juga sebagai konselor bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang ini. Iya Pak, saya masih terus mengeluh dengan jurusan yang saya tempuh dan tugas yang banyak ini Pak. Perasaan mengeluh itu terus menerus berada di dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan melanjutkan semester ini dan berusaha untuk menerima jurusan ini Pak. Sebelumnya, untuk kita lanjutkan membahas permasalahan-permasalahan Anda, langkah baiknya Anda coba tarik nafas pelan-pelan dan hembuskan pelan-pelan agar lebih tenang dalam menceritakan permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi sebelumnya. Siap. Coba dilakukan. Sudah Pak? Oke, sudah lebih tenang ya? Iya, insyaallah. Jadi kamu sudah ada di semester 4 ya sekarang. Semester demi semester sudah kamu lalui, mulai dari awal memilih jurusan dan masuk jurusan itu. Orang tua kamu pasti ingin melihatmu lulus dengan gelar sarjana. Kita ini sebagai manusia pasti pernah mengalami masa yang sulit. Tapi percaya saja di balik semua masalah sulit yang Anda hadapi itu, pasti ada jalan keluarnya dan menemukan apa arti kebahagiaan. Bukankah begitu? Iya, begitu Pak. Dari pembicaraan tadi, ada baiknya kita simpulkan agar lebih jelas arah pembicaraan kita ini. Yaitu, kamu sedang merasakan hal yang sulit, yaitu kuliah yang kamu jalani. Sekarang kamu jalani dengan terpaksa, karena tuntutan dari orang tua atau tuntutan dari orang lain. Maka dari itu, kamu sulit untuk menjalani kuliah ini. Dan juga baiknya tugas yang diberikan oleh dosen-dosen yang dari universitas yang kamu lakukan sekarang. Iya Pak, saya bingung untuk sekarang harus bagaimana gitu. Sekarang ini kamu silahkan mengutarakan perasaan kamu mengenai permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus menambahkan belakangnya dengan kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Sebagai contohnya, saya lanjut dan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya yang telah saya lakukan sebelum-sebelum ini. Apakah bisa? Bisa Pak, insyaallah. Saya mulai, saya selalu mengeluh dan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Saya bermalas-malasan dan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Saya sering menunda-nunda tugas dan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Saya sekarang mulai merasa sadar akan tanggung jawab saya. Kalau memang kesalahan tersebut yang sedang saya alami ternyata berasal dari diri saya sendiri, bukan dari tugas-tugas yang diberikan atau jurusan. Oke, jadi kamu sudah merasa sadar ya akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya Pak. Iya, begitulah Pak. Karena perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah selama ini membuang waktu untuk mengeluh dan menunda tugas. Dan saya lebih suka bermain bersama teman-teman Pak. Dan mundur dari perkuliahan hanya akan memperburuk keadaan saya sekarang. Oke, jadi sekarang kamu sudah mulai sadar. Iya Pak. Setelah mengungkapkan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, bukankah begitu? Iya, sangat benar Pak. Oke, kalau seperti ini, gimana sih solusi untuk kamu ke depannya?
nanti agar kamu bisa lanjut perkuliahan tanpa mengeluh dan tidak menunda tugas-tugas yang diberikan oleh dosen Anda sendiri. Mungkin kedepannya saya akan mencoba lebih ikhlas untuk menerima jurusan ini dan tidak menunda lagi dalam mengerjakan tugas. Dan saya sadar mengeluh hanya dapat membuat saya tidak ingin melanjutkan kuliah lagi. Dan mulai sekarang saya akan menghilangkan sifat buruk yang sedang saya alami ini, Pak. Oke, menurut saya itu solusi yang sangat bagus diterapkan pada diri Anda. Untuk sekarang ini kamu bisa lebih fokus untuk perkuliahan di semester-semester berikutnya. Kamu juga fokus saja dengan yang kamu jalani sekarang. Dan jangan sering mengeluh dengan keadaan sekarang. Dan tidak perlu berlarut-larut meneladani perilaku kamu yang dahulu. Jadikan permasalahan atau perilaku yang kamu alami sebelum ini, jadikan itu sebagai pelajaran ke depannya dan jadikan harapan kamu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang baik lagi ke depannya. Iya, Pak, untuk sekarang saya akan lebih bersungguh-sungguh lagi dan berusaha semaksimal mungkin lagi. Oke, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai dan kamu bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini kamu juga bisa kapan saja berkonseling ke saya lagi, karena saya akan memberikan waktu saya sebagai seorang konselor para konselingnya yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya ini saya atau ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Mungkin itu saja, Pak. Itu saja ya. Iya. Oke. Baik, kita tutup konseling kita pada hari yang berbahagia ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Nika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit, Pak. Iya, siap. Terima kasih atas segala waktu. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.